Pernyataan kuasa hukum Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, YP Irfan, yang menyebut soal gugatan M. Taufik terkait ijazah palsu tidak tepat diajukan ke PN Solo, melainkan ke PT UN atau ranah hukum perdata, menuai reaksi warganet di media sosial. Warganet ramai-ramai mengomentari proses hukum dan reaksi penggugat, dengan sebagian kalangan mendukung argumen bahwa PN Solo salah alamat. Namun sejumlah warganet lainnya juga mengungkit kontroversi lama soal keaslian ijazah Jokowi dan menyinggung kembali kejanggalan-kejanggalan yang terus muncul ke permukaan. Lantas di tengah skeptisisme yang membara, kepercayaan publik menjadi taruhan. Selama pintu keraguan belum benar-benar ditutup rapat, isu ini akan terus bergema dari ruang sidang hingga jagat maya. Tim TV One mengabarkan. Siapa nih yang mau ngomong duluan? Saling nunggu ya? Iya, karena saya juga jadi bingung nih, makin ramai aja nih di sosial media. Betul. Ya. Bahkan meme-nya juga ada. Ya. Yang menghubung-hubungkan perang Israel dan Iran. Baru akan berhenti selesai, ya? Setelah Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya itu. Gimana ya, hubungannya nggak ada sebenarnya. Atau pengalian isu itu ya sebenarnya ya ternyata ya. Jadi saya juga setiap mau tidur scroll media sosial, kok muncul lagi. Nah ini kan menjadi pertanyaan bagaimana kemudian respon masyarakat netizen kita terkait kasus ijazahnya Pak Jokowi. Sudah ada analis drone emprit ya, yang hadir pada pagi ini, ada Rizal Nova Mujahid selaku lead analis drone emprit. Selamat pagi Mas Rizal. Selamat pagi Mas Rizal. Baru minggu lalu ya, kesini juga ya. Minggu kemarin. Matching ya? Media visit. Matching ya bajunya. Janjian. Oke. Ya kan? Dan juga di sebelahnya ini ada Mas Silas Dutu, Kepala Bidang Hukum Projo, yang akan menjawab respon publik terhadap isu ijazah palsu. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Silas. Sebelum saya ke Bang Silas, saya mau ke Bang Rizal terlebih dahulu. Bang Rizal, masih menjadi trending nggak sih ijazah Pak Jokowi gitu ya? Masih menjadi top isu pertama Pak Jokowi ini. Masih? Iya, kalau dari minggu lalu kan, minggu lalu kemarin juga kita kan sempat membicarakan ini. Betul. Ya. Kalau minggu kemarin itu top isu tentang Pak Jokowi itu ijazah ada 22%. Oke. Kalau sekarang naik dia menjadi 35%. 35%. 35% angka tentang percakapan tentang Pak Jokowi isinya tentang ijazah. Iya. Dan betul sekali tadi itu menarik juga apa yang disampaikan. Nah ini ya datanya ya kita tampilkan. Ini secara umum dari awal bulan ya, jadi ada 118 ribuan mention dengan lebih dari 7 miliar interaksi tentang Pak Jokowi. Nah ini kalau dilihat top isunya tentang Pak Jokowi nomor 1 itu masih ijazah. Oke. Dan 35% ya sesuai dari Bang Rizal tadi setelah jelaskan. itu terus menurun, ada dinasti, ada tentang Gibran, ada tentang PSI. Lalu yang menjadi perhatian publik juga adalah tentang sakitnya Pak Jokowi. Oke. Iya betul. Kita lihat beberapa kali di media sosial tampil Pak Jokowi itu banyak sih sebenarnya yang mendoakan ya. Wajahnya kelihatan betul sakit gitu, tangan dan yang paling kelihatan kan wajah dan tangan. Gitu. Dan banyak yang mendoakan semoga lekas sembuh. Jadi betul sekali. Nah ini kita lihat beberapa gambar-gambar yang paling ramai tentang Pak Jokowi. Di situ kelihatan itu. Yang paling banyak muncul itu selain tentang ijazah adalah tentang Pak Jokowi. Jadi konteksnya muka Pak Jokowi gitu ya. Konteksnya adalah Pak Jokowi diharapkan. Orang bertanya-tanya sakit apa sih Pak Jokowi? Betul. Dan mendoakan segera lekas sembuh. Meskipun yang mendoakan itu ada juga yang saya kira tidak terlalu ikhlas gitu ya. Ada yang bilangnya malah karma gitu. Malah diplesetkan begitu ya. Malah macem-macem lah ya. Tapi intinya adalah banyak yang mendoakan Pak Jokowi. Lalu kalau dilihat tadi dilihat di X ya. Kalau dilihat di Instagram, lagi yang paling banyak itu tentang Pak Jokowi adalah tentang ijazah. Oke. Perbincangan tentang ijazah. Ini isu-isu ada Pak Roy Suryo karenanya kelihatan. Lalu ada lain-lainnya. Dan honorary mention sebenarnya di belakang setelah ini adalah tentang konflik-konflik Iran dan Israel.
Lalu juga ada dorongan untuk mendukung Pak Jokowi menjadi pahlawan nasional. Meskipun itu satir ya sebenarnya, tapi itu juga banyak sekali yang membagi di media sosial. Oke, ini soal ijazah Pak Jokowi ini berapa banyak yang percaya dan tidak percaya nih? Kalau kita lihat percaya dan tidak percaya itu indikasinya kita ini aja ya, sentimen ya. Ya. Sentimen negatif tentang Pak Jokowi artinya orang-orang yang lebih mendukung narasi yang dibawa oleh kelompok Pak Roy Suryo itu lebih dominan daripada narasi-narasi yang mendukung kelompok pendukung Pak Jokowi. Artinya punya PR nih Pak Lias. Karena narasi-narasi dari pendukung Pak Jokowi itu kan lebih banyak berkonsentrasi pada hukum ya. Berkonsentrasi pada argumentasi hukum. Lalu setelah itu juga banyak sekali berkonsentrasi pada pernyataan-pernyataan dari teman-teman kuliah Pak Jokowi. Nah, dua argumentasi utama ini ternyata tidak terlalu banyak diterima oleh publik. Karena publik melihatnya dibandingkannya adalah dengan gambar-gambar, video-video yang diunggah oleh Pak Roy Suryo dan teman-teman itu, membandingkan antara satu ijazah dengan ijazah lain, skripsi dengan skripsi lain. Jadi agak publik di media sosial kayaknya agak sulit diyakinkan kalau hanya di argumentasi pendukungnya, lawannya adalah dengan mendasarkan pada dua hal tadi, Pak. Kayak Langsung gitu tuh. ke Bang Silas, PR kalau kata Bang Rizal nih ya, ada PR tersendiri. Iya, jadi kalau kita berbicara narasi kan tidak selalu bahwa itu fakta hukum atau itu sebuah kebenaran. Oke. Sesuatu yang bohong sekalipun, yang tidak ada sekalipun, ketika dinarasikan terus-menerus, direplikasi, dimultiplikasi dan segala macam, orang akan tahu, orang akan percaya bahwa oh ini benar. Iya. Tapi yang fakta hukum yang tidak seperti itu. Nah, dalam kasus Jokowi ini, beberapa hari ini saya mendengar narasi terkait dengan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta sama Sleman. Seolah-olah sudah menang semuanya. Ya. Padahal sebenarnya kalau gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta itu tidak terkait dengan ijazah sarjananya Pak Jokowi. Itu mengenai ijazah SMA. Ya. Kemudian mengenai tuntutan atau gugatan di Pengadilan Negeri Sleman. Nah, di Pengadilan Negeri Sleman ini pun, kalaupun itu menang, bukan berarti bahwa pengadilan akan menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau ijazah Pak Jokowi palsu. Bukan itu. Karena yang diminta di Pengadilan Negeri Sleman itu adalah membuka duplikasinya. Ini lain lagi nih. Ada nggak duplikasinya? Ya, meminta duplikasi untuk diuji kembali. Jadi katakanlah kalau mereka menang, maka tindak lanjutnya adalah memeriksa kembali. Sama seperti yang dilakukan oleh Mabes Polri. Ini asli atau tidak. Jadi sebenarnya masih sangat jauh. Narasi tersebut dibangun di media sosial, Bang Silas. Artinya seperti apa? Melihatnya dari mana isu-isu tersebut? Beberapa hari ini kan saya lihat juga di tempat ini juga mengatakan, oh kita sudah 3-0 dan segala macam, sudah menang 3-0. Padahal belum ada putusan pengadilannya. Ya? Iya, saya kira itu terlalu omong Bang Silas, kosong. oke lah mungkin tidak menganggap penting mungkin dari pihaknya Bang Silas soal narasi-narasi negatif. Tapi ini kan citra gitu loh. Betul. Citra ya Pak Jokowi ini apa tidak dirugikan dengan banyaknya sentimen-sentimen negatif yang terus meningkat tadi kalau datanya dari sosial media? Jadi begini, saya pikir ya, kita harus melakukan sesuatu yang lebih produktif ketimbang merespon isu-isu yang tidak produktif, kemudian justru bisa berdampak pemecah belah masyarakat Indonesia ini. Ya. Karena ya tadi itu, isunya semakin digaungkan, semakin tinggi hal-hal yang negatif, tetapi faktanya tidak begitu. Ya, begitu. Tapi apakah mungkin Anda merasa justru sebaliknya, kami merasa diuntungkan kok dengan banyaknya pembicaraan soal Pak Jokowi gitu? Tidak juga. Hal yang negatif kan tidak mungkin itu jadi sesuatu yang tapi kan jadi top of mind gitu. Iya. Kalau belajar dari belakang sebelum-sebelumnya,
meskipun negatif, terlepas dari sentimennya, terlepas dari positif atau negatif perbincangannya, ketika dia menjadi perbincangan di media sosial dan itu menjadi perbincangan hampir setiap hari gitu, itu selalu menguntungkan untuk orang yang dibicarakan. Biasanya kan begitu tuh Pak. Tanggapannya Bang Silas mungkin langsung? Ya begitulah kira-kira. Iya, begitulah kira-kira. Terkesima langsung ini kayak Bang Silas ya? Bukan. Jadi saya pikir ini juga menguras energi, menguras tenaga, dan ini tidak produktif sebenarnya kalau mau diterus-teruskan gini, karena yang dibangun mereka ini kan yang saya lihat ini mendelegitimasi kepercayaan publik terhadap Jokowi, kemudian termasuk juga mereduksi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ini kan tidak bagus sebenarnya. Saya yakin juga mereka sadar mereka sadar bahwa dukungan terhadap Jokowi ini secara real di lapangan itu sampai dengan saat ini masih kuat. Oke, jadi maksudnya masih sangat belum terganggu nyata lah ya dengan sentimen-sentimen negatif soal isu ijazah ini ya. Kalau di tataran media sosial itu ya mungkin saja orang terganggu, tetapi di tataran internalnya masyarakat, Pak Jokowi atau pendukung, masyarakat pendukung, di real masyarakat yang melihat masalah ini hanya masalah narasi, bukan suatu fakta atau kebenaran yang real, itu sih tidak terlalu berpengaruh. Menurut saya tidak terlalu berpengaruh. Oke, kalau memang tidak berpengaruh, menariknya di segmen selanjutnya kami akan membahas ada 2 anak sekolah dasar yang kemudian kemarin sempat viral ya, memberikan kritik, memberikan sebuah saran begitu ya, ataupun bernyanyi, yang kemudian dalam tanda kutip informasinya dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Ya kan, Bu? Menarik. Kita bahas ya. Usai jeda berikut, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good evening to all netizen. Berhubung ada beberapa komentar di konten kami yang satu ini untuk menyuruh menangkap kami, dan ada juga yang menyuruh menangkap Bapak Ibu guru kami. Melalui video ini kami beritahukan kepada yang komentar seperti yang kami sebutkan, mengenai konten-konten kami itu tidak ada hubungannya dengan Bapak Ibu guru kami. Dan semua itu kami lakukan atas inisiatif kami sendiri. Dan adapun kalau di dalam konten-konten kami ada yang melanggar hukum, sebagai warga negara yang baik, kami siap untuk mempertanggungjawabkannya. Dan ini alamat kami. Dan mungkin juga Bapak sudah tahu ke alamat kami. Karena waktu itu pertama kali Pak datang menjemput untuk menginterogasi kami, katanya atas perintah Bapak. Dan di ijazah ini juga ada alamat kami. Ini ijazah asli, hasil kerja keras kami sendiri. Untuk mendapatkan ijazah ini di luar dari konten-konten kami, kadang kami ngamen, kadang kami cari barang bekas untuk kami jual, dan uangnya kami gunakan untuk biaya sekolah kami. Dan begitulah perjuangan kami untuk mendapatkan ijazah asli seperti ini. Maka dari itu harapan kami kepada Bapak, siapapun orangnya yang menggunakan ijazah palsu, wajib untuk diadili. Kembali di Apa Kabar Indonesia Morning, pemirsa ya. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana viral di media sosial. Kombinasi dari 2 pengamen cilik yang sempat menyanyikan. Tadi sebenarnya saya pikir audio TV-nya yang rusak ya. Ternyata ada banyak kata-kata yang disensor yang kemudian viral di media sosial. Bahkan informasinya mereka sudah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait lagu dan juga apa sindiran yang diberikan kepada Pak Presiden Joko Widodo. Ya, kita sudah terhubung dengan orang tua dari kedua anak tersebut. Ada Pak Supianto. Selamat pagi, Pak Selamat pagi, Pak Supianto. Selamat pagi, Bu. Baik, Pak Supianto, kami ingin
mengkonfirmasi begitu ya, apakah benar seluruh informasi terkait dengan pemanggilan, kemudian ada juga yang video klarifikasi yang diberikan oleh dua orang pengamen cilik, seperti apa sih Pak Supianto? Waktu di apa itu, waktu lagu udah 2 tahun yang lalu gitu, Pak. Oke. Waktu didatangi Pak Polisi itu udah 2 tahun yang lalu. Waktu itu lagu Kejamnya Ibu Tiri Lebih Kejam Pak Jokowi. Oh, bukan lagu yang kami tayangkan tadi ya, Pak? Kan. Oke, tapi kedua anak ini anak kandung Pak Supianto? Iya, anak kandung. Oke, berarti sejak 2 tahun lalu memang suka mengkritisi begitu ya, saat Pak Jokowi masih menjabat, sampai sekarang pun soal ijazah juga? Iya, Bu. Oke, Pak Supianto, tapi mereka dapat inspirasi dari mana? Pak Supianto tahu nggak mereka membuat lagu, latihan, atau merekam itu Pak Supianto tahu? Tahu, Bu. Dari mana idenya, Pak? Idenya kan orang itu lihat lihat TikTok itu berita yang viral, baru dibikin orang itu lagunya. Mana yang viral beritanya itu yang dibikin. Oke. Sebelum menyanyikan kemudian viral di media sosial, apakah juga anak-anak ini memberitahukan kepada Pak Supianto bagaimana liriknya, kemudian bagaimana lagunya sebelum akhirnya dinyanyikan begitu oleh mereka? Oh, diberitahu juga. Kadang kalau pas lagi saya ada dibilang, oh ini viral Pak, kami bikin ya lagunya, ya suka tikdan lah, gitu aja saya bilang. Oke. Ada yang memerintahkan nggak Pak untuk membuat lagu seperti ini Pak? Gimana Pak? Ya, ada yang memerintahkan nggak untuk kemudian memberikan atau membuat lagu yang temanya cukup mengkritisi begitu? Ada, Pak. Oke. Pak, ini kan masih anak-anak ya, kok? Cuma apa Pak Supianto? Cuman gini, ya, cuman ada juga kan yang komen gitu kan, bikin lagu ini deh, gitu kan. Lagi viral beritanya, ya dibuat sama anak-anak ini. Umur berapa Pak ini kedua anak Bapak ini? Yang satu 12 tahun, yang nyanyi, yang pegang gitar 14 tahun. Kesehariannya memang suka mengikuti berita begitu ya, Pak Supianto, kedua anaknya? Ya, kadang dia ya ada juga yang nyanyi-nyanyi, ya berita. Tapi Pak Supianto ketika mengetahui anak-anak juga menciptakan lagu untuk mengkritisi, apakah sempat memberi nasihat kepada anak-anak bagaimana efek dan juga dampaknya nanti ke depannya? Ya, kan saya dengarkan juga kalau kira-kira melanggar hukum ya nggak saya kasih. Nah, sebenarnya waktu itu... Menurut Bapak melanggar hukum nggak lagunya? Enggak. Oke, tapi sampai akhirnya polisi datang ke rumah Bapak pada 2 tahun yang lalu ya, itu soal lagu yang sebelumnya ya. Nah itu apa yang disampaikan? Pemeriksaannya bagaimana? Itu kan kami disuruh hapus Bu lagunya. Kan 2 tahun lalu kabarnya kan disamperin polisi, diinterogasi polisi, dan ada bahasa juga dari anak-anak itu bahwa ini perintah dari Kapolri langsung begitu. Itu ceritanya gimana ya, Pak? Waktu pertama kali datang, waktu mencari alamat kami katanya perintah Pak Kapolri. Baru siangnya orang itu kan datang lagi. Jadi lagunya yang di video di YouTube kami disuruh hapus. Oke, baik Pak Supianto, saya ke Bang Sulis. Tadi katanya menurut Pak Supianto, maaf. Itu tadi kata Pak Supianto tidak melanggar hukum, makanya kemudian Pak Supianto tidak melarang begitu ya anaknya untuk membuat konten-konten seperti itu. Komentarnya gimana? Iya, kalau secara hukum sih memang kelihatan memang tidak ada yang dilanggar di situ. Tetapi kan ini anak-anak kan masih kecil ya. Dan semua anak sekarang ini yang punya gadget itu kan dia bisa mengakses informasi dari mana saja, yang negatif, yang positif, semuanya bisa
dapatkan melalui gadget itu, ya. Nah, ketika gadget itu menyajikan sesuatu yang negatif, yang ditangkap dia adalah sesuatu yang negatif tanpa memverifikasi sekalipun, itu yang dia ambil, itu yang dia sampaikan. Nah, tadi kan disebutkan bahwa lagu ini dibuat karena ada trennya soal ijazah Jokowi ini, ya, ada trennya sehingga itu coba dibuat lagunya. Menurut saya ini karena informasi yang disampaikan ke publik, walaupun itu tidak benar, walaupun itu belum sesuatu yang secara legal atau benar-benar itu sebuah keputusan pengadilan yang terverifikasi, tetapi karena itu direplikasi, disebarkan terus-menerus sehingga yang ditangkap anak itu. Tanpa ada informasi yang benar, harus diverifikasi, harus divalidasi. Tanpa filter lah gitu ya. Begitu. Oke, saya kembali ke Pak Supianto. Pak Supianto, saya mau menanyakan lagi nih soal 2 tahun lalu, itu polisi datang menegurkah atau tujuannya apa ini? Tujuannya mensuruh hapus lagu kami. Oke. Alasannya dikasih tahu apakah melanggar hukum atau enggak? Tidak. Ya, kayak mana ya Bu ya? Ya yang jelas orang itu suruh hapus lah itu lagu itu. Tapi kan menurut Pak Supianto juga apa yang dijanjikan kan tidak salah begitu ya, tidak melanggar hukum. Kenapa mau Pak kalau memang diminta untuk dihapus? Itu kan supaya jangan jadi ada pro dan kontra. Lagi itu waktu itu kan saya kerja di sekolahan. Jadi ya yang namanya mana ya? Baik. Pak Supianto, Lagi pula, tapi pernah kepikiran nggak Pak Supianto kalau lagu tersebut bisa menyinggung Pak Jokowi, apalagi kan proses hukumnya, pembuktiannya masih berjalan gitu? Ya kami waktu itu pun saya diapain, saya bilang ya saya bertanggung jawab. Kalau memang itu salah, saya siap dihukum. Oke, baik Pak Supianto, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, saya mau ke Bang Rizal. Bang Rizal, begitu banyak apakah memang media ataupun pengguna netizen yang ikut berkomentar terkait Pak Jokowi ini semua di bawah umur atau mungkin buzzer yang komentar-komentar juga? Enggak semua di bawah umur kok, dan enggak semuanya buzzer. Kemarin kita sudah sudah bicarakan tentang apakah ada keterlibatan buzzer, apakah ada keterlibatan bot. Ada memang keterlibatan buzzer dan bot, tapi dalam pantauan kami angkanya tidak terlalu tinggi, 8-11% saja. Itu fluktuatif dari waktu ke waktu. Artinya memang isu tentang Pak Jokowi ini masih menjadi perbincangan publik, Mbak. Pak Jokowi berarti sendiri kan masih netizen ini Israel ya. Kemungkinan besar real gitu. Setidaknya akun-akunnya kemungkinan besar organik. Tapi kalau kita ingat memang Pak Jokowi ini kan selalu menjadi perbincangan di mana-mana. Kapanpun itu, sejak 2012 malah. Selalu menjadi nomor 1. Baru tahun-tahun ini saja kok Pak Jokowi angkanya tidak menjadi top of mind tokoh politik nasional setelah digantikan. Per 1 Juni sampai kemarin itu angkanya dengan Pak Prabowo di media sosial hanya berbeda 100 ribuan. Jadi ya memang kalau dilihat lebih dari 40% ya perbedaannya. Tetapi itu masih cukup relatif lebih tinggi dibanding dengan tokoh-tokoh nasional lainnya. Bahkan dengan Wapres sekalipun. Masih Pak Jokowi. Jadi kalau membicarakan Pak Wapres tentu Pak Jokowi. Nah tapi saya ingin komentari tadi ya tentang kenapa kok didatangi, bukan kenapa didatangi, di media sosial dan saya kira di negara demokrasi memberikan ruang argumentasi yang sehat gitu ya, memberikan ruang digital yang sehat bagi publik untuk saling memaparkan argumentasi itu sangat penting karena itu menjadi pupuk yang justru akan menyuburkan demokrasi kita. Ketika didatangi apalagi oleh aparat kepolisian, saya sangat menyayangkan itu. Oke. Dan diminta dihapus, apalagi diminta dihapus, itu kan bisa dilihat sebagai upaya pembatasan berbicara kayak gitu ya.
Dan sebenarnya kasus seperti ini sudah sering terjadi di media sosial. Banyak sekali intimidasi, katakan seperti itu, baik secara offline maupun secara online. Kita ingat banyak sekali aktivis media sosial yang mengeluhkan akun-akunnya mendapatkan intimidasi. Bahkan ada yang tutup akun. Atau mungkin itu saran daripada diproses hukum misalnya? Saya kira kejauhan sih kalau ke sana. Sebenarnya nggak melanggar hukum juga komentar-komentar dari netizen ini gitu ya? Tentu saja ada batas-batasnya, ada batasan-batasan di ketika kita melontarkan pernyataan kita mana-mana yang melanggar hukum, mana-mana yang tidak melanggar hukum. Masalah pelanggar hukum dan batasannya kan biasanya itu sudah jelas tuh, bahkan sudah sering bisa disampaikan, bahkan dipakai juga undang-undang ITE biasanya kan, lalu tentang pencemaran nama baik atau lain-lain dan sebagainya. Jadi pada hal itu netizen kayaknya sudah cukup mahfum tentang apa sih yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Karena pelajarannya sudah sangat banyak. Bang Silas, mungkin terakhir kalau kita melihat ya bagaimana Pak Jokowi ini kan sebenarnya media sosial merupakan salah satu kendaraan politik ketika Pak Jokowi nyapres. Pak Jokowi menjalankan pemerintahannya. Kenapa sekarang harus dalam tanda kutip dicuekan kalau kata Bang Silas tadi? Ngapain kita terlalu peduli dengan apa yang beredar di media sosial, narasi-narasinya gitu. Jadi kan yang dilakukan Jokowi ini kan tidak semata-mata untuk mengkanter atau membantah semua apa yang disampaikan oleh netizen, oleh media sosial, tetapi karena materi-materi yang disampaikan itu sudah menyinggung perasaannya, sudah merendahkan martabatnya, sehingga itu yang dia counter ya, tidak untuk ke publik. Apalagi membatasi, saya pikir tidak ada sama sekali upaya untuk membatasi ekspresi anak-anak atau ekspresi orang-orang di dunia yang demokratis ini. Nah, soal kenapa anak-anak harus didatangi oleh polisi, kan anak-anak ini kan masih kecil, anak-anak masih di bawah umur, masih belum tahu soal politik, masih belum tahu soal mana yang benar, mana yang salah, apalagi di ruang virtual. Jadi justru didatangi kan anak-anak ini harus dilindungi dalam masa pertemuannya, jangan hanya mendapatkan informasi-informasi yang tidak benar atau negatif. Saya pikir itu yang harus dilakukan, bukan karena mendatangi itu dalam rangka proses hukum, bukan, tetapi anak-anak itu harus diberikan literasinya, bagaimana mendapatkan informasi yang baik. Saya pikir itu. Baik, tentunya kita berharap di era sekarang ini kan bukan lagi mulutmu harimaumu, tetapi jempolmu harimaumu. Begitu ya Bang Rijal ya? Setuju ya? Bagaimana kemudian apa yang beredar di media sosial belum tentu benar, sudah dikonsumsi oleh publik. Betul, sepakat itu. Kita berharap bagaimana ada pembatasan diri ataupun menahan diri lah untuk mungkin ikut berkomentar. Mungkin memberikan saran, sekedar memberikan saran, it's okay. Tapi kalau sudah menyerang pribadi, itu yang berbahaya ya Put ya. Oke, ya terima kasih banyak narasumber sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bang Rijal, terima kasih. Bang Silas, sehat selalu ya. Terima kasih. Amin, sehat-sehat.